Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Itel S25 atau Infinix Hot 50 Pro. Kedua seri ini menggunakan layar LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya atau backdoor-nya. Di sini kita akan memberikan panas terlebih dahulu di tutup belakangnya. Bisa menggunakan seperti ini, yaitu menggunakan blower uap, bisa menggunakan separator LCD, bisa menggunakan hair dryer atau hot gun atau heat gun untuk memberikan panas ya di belakang backdoor-nya ini untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang atau backdoor-nya. Atau bisa juga menggunakan sebuah cairan, yaitu cairan glue remover atau glue breaker yang memang khusus untuk membantu melepaskan seperti ini tutup belakang atau melepas LCD. Atau bisa juga menggunakan thinner, minyak kayu putih, alkohol dan lain-lain ya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang serta pengangkatan LCD-nya nantinya dan juga pengangkatan baterainya. Seperti ini cairan yang saya maksud tadi bisa diteteskan seperti ini ya, bisa menggunakan thinner atau menggunakan glue remover yang bisa dibeli di online atau glue breaker tadi itu. Dan setelah kita kasihkan cairan atau kita panasi ya, pilih salah satunya saja atau keduanya juga boleh. Kita akan menyisitnya dengan menggunakan silet seperti ini, kita akan mencari celahnya. Kemudian kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang bisa kita ambil dari bekas tempered glass atau mika apapun seperti ini, mika bawaan LCD. Ketika kita membeli LCD mungkin ada dibawain mika seperti ini, atau kita dapat mengambil dari LCD yang lama, LCD kaca LCD yang dulu, atau kita mengambil dari apapun ya. Yang pasti mika ini berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya, menyisit nanti LCD-nya. Kita akan menyisit tutup belakangnya ini pelan-pelan saja, dan apabila dirasa cukup keras ya, kita bisa menetesi lagi cairannya atau menggunakan blower uap seperti ini atau menggunakan pemanas ya. Kita panasi lagi. Apabila dirasa masih keras untuk disisitnya, kita bisa menambah pemanasnya atau cairannya tadi. Kita bisa menetes-netesi dikit-dikit lagi, kita sisit pelan-pelan, kita tetesi lagi, kita sisit pelan-pelan, kita panasi lagi sampai bisa terlepas dengan sempurna. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan untuk baut-bautnya. Ini adalah baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya. Kita akan melepasi satu persatu. Dan kita lanjutkan untuk pelepasan penutup mesinnya ini ya. Kita cari celahnya terlebih dahulu, bisa menggunakan silet seperti ini mencari celahnya atau menggunakan mika yang tadi. Kita sisit di bagian tempat SIM-nya seperti ini. Kita sisit pelan-pelan saja sampai bisa mendapatkan celahnya dan kita akan menyisitnya. Kita bisa mencari celahnya ya seperti ini dengan menggunakan silet saja. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita bisa menyisit dengan menggunakan mika tadi, kita sisit atau menggunakan kuku jari. Kalau apabila mempunyai kuku jari juga bisa, lebih mudah saja malah menggunakan kuku jari seperti ini ya, menggunakan kuku jari kalau ada kuku jarinya. Kalau tidak ada, ya menggunakan mika yang tadi saja, sisit pelan-pelan sampai bisa terlepas dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kita lepas soket baterainya, kemudian diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Layar LCD ini sebenarnya menggunakan LCD AMOLED ya. Untuk seri Itel S25 atau Hot 50 Pro ini menggunakan layar AMOLED. Tapi di sini kita akan menggantinya dengan menggunakan layar Incel. Artinya di sini sudah tidak menggunakan layar AMOLED lagi.
kita akan mencoba dulu seperti apa layarnya. Kita akan memasang soket LCD-nya dan soket baterainya, kemudian menyalakan handphonenya seperti ini. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita coba untuk menggerakkan salah satu icon seperti ini, kita rendam, tahan, dan kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita coba seperti ini juga untuk mencoba multi touch-nya. Nampaknya di sini berjalan dengan normal saja. Kita coba untuk mengetik-ketikkan di area pengetikan huruf dan angkanya. Kita yakinkan semua angka dan hurufnya ini terketik dengan nyaman saja, tidak ada masalah. Kita coba juga untuk mengatur kontrasnya. Kita coba juga untuk melihat refresh rate-nya. Nampaknya di sini refresh rate-nya ini bisa sampai standar saja ya. Bisa untuk 120 Hz-nya walaupun ini menggunakan layar LCD in-cell. Berarti cukup bagus saja untuk LCD ini, tidak ada masalah. Dan kita lanjutkan untuk mencoba merespon infonya. Kita redupkan, kemudian kita nyalakan seperti ini untuk mencoba lampu LCD-nya. Kita yakinkan berjalan dengan normal dan kita matikan handphonenya. Kemudian kita akan melepas soket baterainya diikuti oleh soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemberian panas pada layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer, atau menggunakan hot gun atau heat gun, atau menggunakan alat panas yang lain. Ya pasti, alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta pengangkatan baterainya ya. Bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan yang pertama tadi, yaitu cairan glue remover atau glue breaker, atau menggunakan cairan thinner, atau menggunakan cairan minyak kayu putih, atau menggunakan alkohol, atau menggunakan cairan yang lain ya. Yang pasti untuk melemahkan lemnya dan mempermudah pengangkatan LCD-nya. Sambil menunggu dipanasi tadi ya, kita rapikan dulu untuk LCD-nya. Di sini ada double tip sebenarnya di balik fleksibel ini. Kita pasang boleh, tidak dipasang juga boleh. Tapi di sini saya pasang saja. Untuk double tipnya saya lepas, kemudian saya pasang di situ. Saya tempelkan ya. Dan kita akan memberikan isolasi di bawahnya. Di sini ada sedikit fleksibel LCD-nya ya. Yang ada di bawah ini nampaknya tidak tertutup oleh isolatif atau apa. Jadi kita memberikan sedikit saja daripada nanti terjadi permasalahan ya, kita kasihkan seperti ini untuk mengantisipasi agar tidak terkena lem berlebihan di bagian fleksibelnya. Kita kasihkan tadi itu bisa menggunakan isolasi atau menggunakan isolasi anti panas, terserah saja ya. Dan kita lanjutkan untuk menuju infonya kembali ya. Ini adalah info yang telah saya panasi tadi. Di sini kita akan mengangkat baterainya terlebih dahulu. Ini adalah cairan yang disebutkan tadi, bisa menggunakan glue remover, glue breaker, atau menggunakan thinner, atau menggunakan yang lain ya. Yang pasti cairan ini bisa digunakan untuk melemahkan lemnya, terutama pada baterainya ini. Biasanya baterai di handphone ini agak keras ya. Jadi kita kasihkan, wajib kita kasihkan ini kayaknya, untuk memberikan seperti ini. Kalau memang tidak ada glue remover atau glue breaker, bisa menggunakan thinner, atau menggunakan minyak kayu putih, atau menggunakan alkohol, atau menggunakan bensin, terserah saja ya, untuk melemahkan lemnya ini agar lemnya ini lemah untuk mempermudah pengangkatan baterainya. Kemudian kita rapikan baterainya seperti ini agar tidak ada lengkukan-lengkukan yang berlebihan pada baterainya, agar baterainya tetap fit 100% ya. Tidak ada akumulasi penurunan pada baterainya karena lengkukan-lengkukan yang berlebihan. Kita rapikan sebisanya mungkin, kemudian kita lepas untuk LCD-nya. LCD-nya juga sama, kita bisa menggunakan cairan yang sama juga. Selain dipanasi yang tadi, kita bisa menggunakan cairan saja, atau kalau tidak ada pemanas kita bisa menggunakan cairan itu aja. Kemudian kita bisa menggunakan silet lagi seperti ini untuk mencari celahnya sampai ketemu celahnya. Kalau menggunakan cairan-cairan seperti glue remover atau glue breaker atau cairan thinner, ini untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Biasanya lemnya ini akan melemah dan akan mudah untuk diangkat.
Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang sama seperti pertama kali tadi, membuka tutup belakangnya menggunakan mika seperti ini ya, bisa diambil dari mika bekas tempat glass dan lain-lain. Kemudian kita akan menyisitnya pelan-pelan saja sampai bisa terlepas dengan sempurna. Seperti ini layar LCD-nya, ini adalah LCD AMOLED seperti yang saya sebutkan pertama kali tadi, karena handphone ini menggunakan layar AMOLED. Di sini kita menggantinya dengan menggunakan layar Incel tadi ya. Dan kita bersihkan dulu untuk bagian ini. Kita akan membersihkannya di bagian pinggir-pinggir framenya ini sampai sebersih-bersihnya. Kita lanjutkan dengan pemasangan terlebih dahulu untuk LCD-nya. Kita plakkan terlebih dahulu LCD-nya. Kita terapkan dulu ya di body frame-nya agar kita yakin bahwa LCD ini terpasang dengan plak yang sempurna, tidak ada yang menghalangi untuk pemasangan layar LCD-nya. Atau kita bisa juga meletakkan handphonenya ini di tempat yang datar seperti keramik atau kaca untuk mengukur apakah frame handphone ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, kita akan meluruskan terlebih dahulu, kita lepas mesinnya, kemudian kita luruskan sebisa mungkin untuk body frame-nya. Apabila dia tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Seperti ini, apabila dia merasa mengalami bengkong, ya ada bengkong, kalau bengkongnya itu sedikit lebih fatal ya, kita harus meluruskan terlebih dahulu. Tapi kalau bengkongnya itu cuma sedikit saja, tidak terlihat, tidak nampak serius, kita tidak apa-apa aja, kita lanjutkan untuk pemasangannya saja. Dan kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita akan mengasihkan lem ini secara menyeluruh merata cukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan untuk bagian seperti ini kita hindari saja karena ini adalah sensornya, bagian sensornya, jadi kita hindari saja. Tidak usah dikasih lem sama sekali. Dan kita akan melewatinya dan kita memberikan lem di yang lain saja. Kita lanjutkan. Dan kita akan memasang layar LCD-nya. Kita yakinkan untuk fleksibel terlebih dahulu masuk di body frame-nya dengan sempurna. Kemudian kita akan memasang layar LCD-nya. Kita ratakan ya, kita plakkan, kita presisikan dari bawah terlebih dahulu ke atas, kita plak-plakkan seperti ini. Kita akan senterkan antara kanan kiri atas dan bawah. Kita yakinkan semua terpasang dengan plak dan sempurna. Dan kita akan menahan sementara. Di sini bisa menggunakan isolasi, bisa menggunakan karet ya. Tapi di sini saya menggunakan karet seperti ini. Kita bisa menggunakan karet untuk menahan sementara. Di sini saya menggunakan karet ya. Apabila tidak dilipat seperti ini, kita bisa menggunakan cukup banyak karetnya. Tapi apabila dilipat 2 kali seperti ini, kita kasihkan sedikit-sedikit aja karetnya, karena tidak perlu untuk mempressing berlebihan di LCD-nya. Karena memang penahan ini digunakan untuk menahan sementara sampai lem itu kering, bukan untuk mempressing secara berlebihan. Khawatirnya kalau dipressing secara berlebihan malah bermasalah pada LCD-nya. Jadi secukupnya saja untuk karetnya. Karena di sini saya lipat 2 kali, jadi ya secukupnya saja ya. Dan untuk bagian atasnya juga seperti itu juga. Karena sekali-sekali saja ya, cukup banyak saja ini untuk bagian ini, menahan ini. Secukupnya saja lah ya pokoknya itu. Dan kita akan menunggu sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Kemungkinan sekitar 1 jam ya. Bisa setengah jam sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya seperti ini, pelan-pelan saja untuk melepasinya ya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita akan membersihkan lem ini yang menempel-nempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau LCD-nya. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Kita lanjutkan pemasangan perlengkapan yang lainnya. Ini adalah fleksibel LCD-nya, kita rapikan terlebih dahulu, kemudian kita pasang kembali. Kita pasang soket LCD-nya ya.
Setelah kita yakinkan fleksibelnya rapi, kita lanjutkan dengan pemasangan baterainya. Kita rapikan baterainya ya. Apabila belum bisa nempel, kita kasih atau kita tambahin double tipnya di baterainya. Apabila kita masih bisa nempel ya kita lanjutkan saja. Dan kita pasang untuk soket baterainya, kemudian kita akan menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan ini adalah buzzer atau speaker bawahnya, karena tadi terlepas kita pasang kembali. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan bezel atau penutup mesinnya. Kita yakinkan semua soket-soketnya terpasang dengan plug sempurna, semuanya sudah terpasang dengan bagus. Dan kita pasang untuk penutup mesinnya atau bezelnya tadi. Kita yakinkan semua tombolnya terpasang dengan baik dan bisa dipencet dengan nyaman saja. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan semua baut-bautnya. Kita kembalikan semua baut-bautnya ini satu persatu. Dan kita lanjutkan pemberian lem pada tutup belakangnya ya. Kita kasihkan lem, boleh berwarna putih seperti ini, boleh berwarna hitam. Yang bagus itu adalah berwarna putih ya, agar tidak terlalu permanen juga. Ketika kita lepas lagi tidak begitu susah juga, dan dibersihkan juga tidak begitu susah juga. Yang bagus itu berwarna putih aja untuk tutup belakangnya. Tapi apabila tidak ada yang berwarna putih juga boleh juga menggunakan lem yang digunakan untuk melem LCD tadi yang berwarna hitam tadi. Biasanya saya tunggu sejenak untuk lemnya ya, biar agak kering sedikit, agar ketika saya pasang langsung bisa plak saja, tidak perlu menunggu lama untuk pengeringan lemnya belakangnya ya. Dan kita langsung saja melanjutkan dengan pemasangan tempered glass atau anti goresnya, karena di sini masih ada segel tadi itu, segel di layarnya. Jadi kita tidak perlu membersihkan terlalu berlebihan ya, karena masih ada segel tadi itu biasanya masih bersih saja di kacanya. Tapi kalau ingin dibersihkan menggunakan pembersih bawaan tempered glass ya, menggunakan yang nomor 1 terlebih dahulu yang basah, kemudian dilanjutkan dengan yang nomor 2 yang kering, dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan tempered glassnya. Kita pasang tempered glassnya, kita yakinkan terpasang dengan sempurna ya di titik center antara kanan kiri, atas dan bawah. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan tutup belakangnya. Kita rapikan tutup belakangnya ya, kita senterkan, kita rapikan, kita presisikan agar terpasang dengan plug sempurna untuk tutup belakangnya ini. Dan kita bisa juga untuk menahan sementara untuk tutup belakangnya menggunakan karet atau isolasi ya. Apabila tidak ditahan juga nggak apa-apa, seperti ini langsung bisa kering saja. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.